Pengen punya badan ideal? Gimana kalau selama ini kita semua salah start? Yuk kita bongkar koneksi rahasia yang sering banget kelewat antara kesehatan otak dan bentuk tubuh kita. Sering banget kan? Kita nyalain diri sendiri. Tekad gue kurang kuat nih, pas lagi gagal diet atau bolos nge-gym. Tapi, gimana kalau biang keroknya itu bukan soal tekad sama sekali, tapi ada di tempat lain? Biasanya kan kita langsung hajar badannya ya. Diet super ketat, olahraga gila-gilaan, pokoknya paksa terus. Tapi rasanya kayak perang sama diri sendiri kan? Nah, solusinya ternyata mulai dari bos besarnya dulu, otak kita. Daripada cuma ngandelin semangat, mending kita benerin dulu otak biar jago bikin rencana dan nahan godaan. Coba deh dengerin cerita Jack ini. Mungkin kamu bakal ngerasa, wah ini gue banget. Tiap pagi niatnya udah bener, mau makan sehat. Pas siang karena nggak ada persiapan, ujung-ujungnya malah ke restoran cepet saji. Ini bukan soal males loh, ini cerminan fungsi otaknya, khususnya bagian korteks prefrontal yang tugasnya merencanakan, lagi kurang aktif. Atau mungkin ceritamu lebih mirip Sarah. Dia tuh tahu banget harusnya olahraga biar lebih sehat. Tapi kok ya, rasanya mager, cemas, dan gak ada tenaga terus. Ini bukan kelemahan karakter ya, ini tanda pusat emosi di otaknya lagi berisik banget. Jadi niat baiknya kesabotase terus-menerus. Nah, ini semua bukan cuma omong kosong atau teori doang. Beneran ada buktinya dan kita bisa lihat langsung. Ini yang ngebawa kita ke poin super penting yang pertama, otak itu adalah bosnya. Kenalan yuk sama BK, selama bertahun-tahun dia frustrasi, coba diet, gagal, nyalahin diri sendiri, gitu terus siklusnya. Masalah utamanya, impulsivitas yang nggak bisa dia kendalikan, yang bikin program diet apapun rasanya mustahil dijalanin. Waktu otaknya di-scan, baru deh ketahuan akar masalahnya. Ini bukan salah BK atau karena dia kurang niat. Pusat kendali di otaknya yang tugasnya ngerem keinginan impulsif, ternyata tidur. Kemungkinan besar karena cedera kepala waktu dia kecelakaan dulu. Tapi, disinilah ceritanya jadi keren banget. Dengan treatment yang pas buat membangunkan lagi area otak itu, pelan-pelan, dorongan buat makan sembarangan yang selama ini nguasain dia mulai bisa dikendalikan. Dan hasilnya? Luar biasa. Dengan otak yang berfungsi lebih baik, BK akhirnya bisa konsisten sama gaya hidup sehat. Dia berhasil nurunin berat badan sampai 36 kg. Bener-bener transformasi total kan? Jadi, ini dia intinya. Langsung dari Dr. Daniel G. Amen. Kalau mau ubah badan, wajib ubah otak dulu. Ternyata, otak yang sehat itu adalah kunci yang selama ini kita cari-cari. Kisah BK tadi bukti nyata kan, betapa kuatnya otak kita. Jadi kalau kita pengen hasil yang sama, langkah berikutnya ya jelas. Kita harus belajar gimana caranya sayang dan melindungi otak kita. Anggap aja nih aturan main yang baru dalam dunia kesehatan. Oke. Pertama-tama, kita harus sadar kalau otak kita itu super rapuh. Coba bayangin deh, teksturnya itu kayak mentega lembek atau puding, lembut banget. Dan organ selembut ini tinggal di dalam tengkorak yang keras dan punya tonjolan tajam. Nah, karena otak kita serapuh itu, penting banget buat ngebangun yang namanya cadangan otak. Anggap aja ini kayak dana darurat atau power bank buat otak kita, biar tahan banting pas lagi stres atau kena masalah. Sayangnya nih, banyak banget kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar malah nguras cadangan otak berharga itu. Mulai dari stres di kantor, kurang minum, kurang gerak, sampai mikir negatif terus. Semuanya bikin kita jadi makin susah buat milih yang sehat. Terus, gimana dong cara ngisi ulang cadangan otak ini? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang seru. Jawabannya dimulai dari piring kita. Otak kita itu butuh bensin yang bagus. Kasih dia lemak sehat dari alpukat, ikan, kacang-kacangan, plus karbohidrat bagus dari sayur dan buah. Dijamin, otak kita bakal nyala terang dan berfungsi optimal. Dan ngomong-ngomong soal makanan, coba tebak. Di satu health bar yang katanya sehat itu, ada berapa kali kata gula dalam berbagai bentuk disebut di komposisinya? 14. Ya, kamu nggak salah dengar. 14 kali. Gula tersembunyi ini benar-benar musuh dalam selimut. Oke, selain makanan, ada lagi nih yang nggak kalah penting. Isi kepala kita. Pikiran-pikiran yang kita biarin berkeliaran itu ngaruh banget loh ke kesehatan otak. Dr. Amen punya istilah keren buat ini. ANT, atau pikiran negatif otomatis. Persis kayak semut. Ants dalam bahasa Inggris. Kalau dibiarin, kerajaan semut pikiran negatif ini bisa ngerusak semua usaha baik kita. Tapi tenang, kita bisa jadi pembasmi semut yang andal.
Caranya, setiap kali ada pikiran negatif muncul, tembak dia dengan 4 pertanyaan simple tapi powerful ini. Proses ini bantu kita mempertanyakan kebenarannya, melihat dampaknya, dan pada akhirnya merebut kembali kendali atas pikiran kita. Pada akhirnya, ngerawat otak itu bukan soal ngekang diri atau diet ketat yang menyiksa. Ini soal membuka pintu ke hidup yang lebih seru dan lebih berwarna. Coba deh pikirin, siapa yang hidupnya lebih asik? Orang yang otaknya sehat atau yang enggak? Karena saat otak kita beres, tubuh pasti ngikutin. Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar angka di timbangan. Kita jadi lebih energik, mood lebih stabil, dan hidup pun terasa lebih bahagia. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, apa satu hal kecil yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat mulai sayang sama otakmu? Ingat, otak yang lebih sehat hari ini adalah awal dari tubuh yang lebih baik esok hari.